Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Junita dengan NIM 23050237, Prodi PGMI BP23. Baiklah, pada kali ini saya ingin menganalisis jurnal atau kajian tentang yang disampaikan di ceramah Ustadz Budi Asari LC, judulnya tentang keseharian Rasulullah SAW. Sebelumnya terima kasih kepada dosen Ibu Novitayanti MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Tahsinul Quran. Berbicara tentang keseharian Rasulullah SAW, urusan bangun tidur saja langsung Quran yang membimbingnya. Berarti urusan bangun tidur bukan hal yang sepele, karena Quran tidak pernah membicarakan hal yang sepele. Terdapat dalam surah Al-Muzammil, yaitu artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Nah, Nabi diperintahkan bangun tengah malam, kurang atau lebih sedikit. Tengah malam itu ditandai dari malam dimulai dengan azan maghrib dan malam diakhiri dengan azan subuh. Nah, dari di situ dihitung dibagi dua, dari azan maghrib hingga azan subuh, kalau sekarang ini sekitar jam 11 sampai jam 12. Nah, ada beberapa kesalahan kita yang sering, yaitu masih belum tidur gitu, atau begadang setelah sholat isya, sedangkan Nabi saja sudah bangun di tengah malam sekitar itulah. Nah, dalam hadis sahih Nabi menyampaikan tentang kapan bangun pagi paling terlambat, yaitu pada azan pertama sekitar 15 menit sebelum azan subuh. Itu adalah waktu yang paling terlambat bangun. Azan pertama ini fungsinya adalah mengingatkan yang sudah qiyamul lail agar segera beristirahat. Fungsi yang kedua, membangunkan yang masih tertidur. Dalam satu riwayat kata Aisyah, istri baginda Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak suka tidur setelah isya. Tapi Nabi juga tidak suka begadang malam atau melek di malam hari setelah isya tersebut, terkecuali ada urusan muslimin atau urusan yang penting yang syar'i, maka Nabi selesaikan dulu gitu. Itu pun juga sesekali. Nabi tidur sehari 3 kali. Lalu Nabi bangun tengah malam melakukan aktivitas ibadah seperti qiyamul lail, tartil Quran ataupun ibadah lainnya. Nabi tidur itu miringnya ke kanan, menghadap ke kanan, dengan posisi tangan itu berada di bantal gitu, begini. Nah, untuk memudahkan kita, fungsinya untuk memudahkan kita bangun. Dan lalu Nabi terbangun saat azan subuh. Nabi SAW sholat subuh berjamaah di masjid. Laki-laki diwajibkan sholat di masjid. Kalau ada uzur yang boleh sholat di rumah kalau ada uzur yang syar'i. Perempuan juga boleh di masjid, tapi lebih utamanya sholat di rumah. Nabi SAW kalau sudah sholat subuh atau sholat fajar, beliau duduk di tempat beliau sholat. Artinya beliau tidak berpindah posisi atau beranjak dari tempat beliau sholat itu. Nabi tetap duduk saja sampai menunggu matahari terbit dengan terang. Masuklah waktu isyuruk itu atau al-isyraq. Maka Nabi melaksanakan sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Adapun keutamaannya yaitu sesuai hadis, sempurna pahala haji dan umroh yang menjaga sholat subuh berjamaah tetap di masjidnya sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat baru pulang. Itu.
Kegiatan Nabi di masjid di waktu setelah subuh, terkadang Nabi memberi nasihat yang membuat hati para sahabat semakin takut dan mata menangis, dan itulah nasihat yang menyentuh hati. Kadang-kadang Nabi menanyakan tentang mimpi para sahabatnya, atau biar Nabi yang mentakwil atau mentafsirkan mimpi tersebut. Dan juga Nabi mengabsen para sahabat. Nabi bertanya apakah ada yang sakit hari ini ataupun ada yang meninggal. Masih banyak aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari itu. Selesai itu Nabi pulang. Nabi menemui istrinya satu persatu dengan ekspresi bahagia, senyum sambil mengucapkan salam. Nabi bertanya tentang kabar, tentang kegiatan apa hari ini gitu. Kadang Nabi memberi nasihat ringan ataupun kadang duduk bercengkrama. Nabi tanya ke istrinya, apa kamu punya sesuatu gitu, ke istrinya Muslamah, atau sarapan pagi. Lalu dijawab oleh istrinya, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, baik, nggak apa-apa, saya puasa hari ini kalau gitu. Nabi tidak pernah mempermasalahkan tentang makanan gitu. Kalau ada makanan Nabi makan, kalau enggak Nabi berpuasa. Selanjutnya Nabi balik ke masjid, masuk waktu duha, yaitu waktu yang paling panjang Nabi menyampaikan ilmu kepada sahabatnya, dari duha hingga waktu qailullah. Waktu qailullah ini Nabi tidur, itu sunnah Nabi untuk tidur itu qailullah menjelang azan zuhur, sekitar 15 menitan, hanya beberapa menit menjelang azan zuhur. Lalu Nabi terbangun saat azan zuhur, dan setelah itu Nabi melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu selesai zuhur, Nabi duduk dengan para sahabatnya. Kadang-kadang ada Nabi duduk, kadang-kadang tidak. Tetapi kalaupun Nabi duduk dengan para sahabatnya di majelis, kalau ada ilmu yang beliau sampaikan tidak lebih panjang daripada sebelum zuhur. Pada zuhur itu lebih pendek. Kadang-kadang Nabi memanfaatkan waktu untuk ziarah, menziarahi berkunjung, mengunjungi anak-anak atau cucunya. Kadang beliau mengontrol pasar, mengecek apakah di pasar ini melakukan aktivitasnya secara halal apa haram, syar'i atau tidak, benar apa tidak gitu. Nabi seperti dalam hadisnya juga Nabi menegur tentang seorang yang menjual kurma yang ditutupi atas sama yang bawah beda, itu penipuan dalam Islam, kata Nabi. Dan Nabi juga menyampaikan yang menipu ini bukan bagian dari kami, bukan bagian dari golongan Nabi gitu. Nabi juga punya pasar, yaitu pasarnya pasar muslimin. Masuk waktu asar, waktu yang paling pendek, dan nyaris Nabi sudah tidak berlama-lama dengan para sahabat di masjid karena lelah seharian beraktivitas. Selanjutnya waktu istirahat. Tapi Nabi pernah punya daurah atau kajian sampai seharian, dari pagi sampai sore, atau belajar seharian full. Nabi juga pernah punya daurah 20 hari. Selanjutnya kegiatan beliau setelah itu bersilaturahim atau berkunjung. Kadang ada sahabat yang datang ke beliau untuk disaksikan oleh Nabi dikunjungi orang-orang yang soleh, dan juga sahabat Nabi yang makan dari makanan Nabi biar berkah. Kadang berkunjung ke sahabat yang lain. Kadang juga ada sahabat Nabi bernama Anas pernah meminta Nabi untuk berkunjung ke rumahnya untuk melaksanakan sholat di rumah Anas. Sore hari menjelang maghrib, Nabi melakukan aktivitas yang sama dengan yang Nabi lakukan setelah terbit matahari, yaitu menemui istrinya satu persatu, mengawali hari dan menutup hari. Kalau waktunya tidak mepet maghrib, maka Nabi tidak mengunjungi istrinya satu-satu, tapi Nabi langsung ada di rumah istrinya yang dapat jatah malam itu. Semua istri sudah tahu, Nabi nggak datang nih karena ada kesibukan, maka semua istri berkumpul di rumah itu, duduk bareng-bareng. Masya Allah. Kalau Nabi cukup waktu, Nabi kunjungi satu-satu istri yang paling dikunjungi, satu-satu istrinya, dan istri yang paling terakhir Nabi kunjungi ada istri yang mendapatkan jatah malam itu. Jadi rumah tangga itu ada aturan dan konsepnya sesuai sunnah Nabi SAW. Sudah maghrib, tidak ada kegiatan lagi hingga maghrib ke Isya. Setelah terbenam matahari itu tidak ada aktivitas, semua tinggal melaksanakan ibadah. Kadang Nabi makan, kadang setelah maghrib Nabi juga makan gitu. Waktu Isya Nabi langsung tidur, kecuali ada urusan muslimin yang harus beliau selesaikan gitu.
Dan ada juga hadis atau Nabi pernah mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, pasti aku memerintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Itu khusus untuk sholat isya. Dengan hadis ini ternyata waktu utamanya ada di tengah malam, tapi harus tetap berjamaah gitu. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan poin-poin pentingnya. Maaf jika ada kekeliruan saat menyampaikannya, ada kesalahan, mohon maaf dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, diambil manfaat atau hikmahnya, ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.